Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas PWPB. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anwar Maulana. Saya seorang guru jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saat ini saya mengampu materi pemrograman web dan perangkat bergerak untuk kelas 12. Bagi Bapak Ibu guru serta rekan-rekan semua yang sedang mencari referensi mengenai media ajar, RPP maupun bahan ajar tentang pemrograman web dan perangkat bergerak, insya Allah di channel ini akan saya sediakan secara bertahap ya, tidak secara langsung. Jadi jangan lupa Bapak Ibu guru serta rekan-rekan semua untuk mensubscribe channel ini serta mengaktifkan notifikasi loncengnya supaya mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan lebih ke membahas atau mereview ataupun membedah media ajar yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, media ajar ini saya buat untuk semester awal atau semester ganjil di kelas 12 ya. Nah, kalau di beberapa sekolah ada yang membahasnya itu dari framework, kalau yang PPB, kalau saya di sini lebih mulainya dari pemrograman perangkat bergeraknya. Jadi untuk framework itu dibahasnya di materi PBO kebetulan. Jadi tidak dibahas lagi oleh saya ataupun di kelas 11 ya. Itu bisa disesuaikan lah. Nah, kalau yang sama dengan saya mungkin ini bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu yang sedang bingung materinya harus apa ataupun isinya seperti apa dalam membuat media ajar, ya mungkin bisa lihat contohnya yang saya, ataupun kalau merasa tidak benar dengan yang punya saya, boleh dikomentari juga ya, kurangnya di mana atau salahnya di mana. Silahkan Bapak Ibu berikan masukan supaya bisa menjadi introspeksi juga bagi saya dalam mengajar. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Di sini kita coba bedah media ajar yang sudah saya buat. Nah, dalam media ajar di sini saya buat menggunakan aplikasinya Canva sebenarnya Bapak Ibu, bukan PowerPoint, karena kalau PowerPoint sudah bosan ya. Sedangkan kalau pakai Canva kan kita untuk guru itu ada Canva gratis juga, jadi saya manfaatkan untuk media Canva ini. Nah, kurang lebih materinya di media ajarnya ini ada dua sebenarnya. Ini bisa disesuaikan sebenarnya. Bapak Ibu kalau bikin untuk 2 pertemuan, 3 pertemuan, kalau saya ini 1 pertemuan 2 materi kebetulan. Nah, kemudian isi media ajar yang sudah saya buat itu untuk materi ini biasanya saya juga sampaikan untuk kompetensi dasar serta tujuan pembelajarannya kepada siswa. Nah, kalau pertanyaannya kenapa indikator pembelajarannya tidak dimasukkan, ya indikator pembelajaran tidak begitu penting kalau dibahas kepada siswa. Ya, saya gantikan dengan tujuan pembelajaran saja, karena ini adalah tahapan untuk mencapai indikatornya gitu. Jadi indikator tidak perlu dipahami oleh siswa, cukup kita yang memahaminya, sedangkan siswa tahu rambu-rambunya sajalah ya. Kemudian setelah tujuan pembelajaran serta kompetensi dasar, baru kita masuk ke peta konsep. Peta konsep itu penting supaya ya tadi rambu-rambu pembelajarannya jelas. Siswa juga bisa belajar secara mandiri. Kalau sudah tahu, oh materinya yang akan disampaikan itu ini, kemudian nanti arahnya ke sini, itu akan lebih mempermudah siswa dalam belajar nantinya. Satu lagi mungkin yang saya lupa sampaikan di awal, bahwa modul ini, atau bukan modul ya, media ajar ini saya buat untuk materi dengan metode pembelajaran PBL ya Bapak Ibu. Jadi lebih banyak anak itu melakukan analisis nantinya ya. Jadi gurunya itu sedikit menjelaskannya. Setelah peta konsep baru kita masuk ke materi. Nah, materinya pun simple. Tidak usah banyak teks ya, karena kalau terlalu banyak teks itu tidak beda jauh dengan anak baca dari buku gitu. Kalau di sini kita harus bisa bercerita, bisa menyampaikan materi secara lisan ya. Ataupun kalau Bapak Ibu kesulitan ya, bentuk siswa itu menjadi siswa yang
critical thinking, ya, bisa berpikir kritis. Jadi sehingga siswanya dituntut untuk mampu menganalisis nantinya gitu. Ya, terutama kan di PBL lebih ke student center ya, siswa itu sebagai pusat pembelajaran. Jadi guru itu hanya memberikan pertanyaan pemantik, selebihnya siswa menganalisis, kemudian di akhirnya guru mengklarifikasi jawaban-jawaban siswa nantinya. Itu. Kemudian di sejarah pun di sini saya tidak cantumkan terlalu banyak teks, terutama di generasi awal, ya. 1G, 2G, 3G, 4G, 5G itu saya tidak berikan penjelasannya. Kalau biasanya kan, kalau lihat dulu-dulu saya buat pas ngajar itu selalu buat sejelas-jelasnya, ya. Tapi kalau sekarang karena tuntutannya siswa itu harus berpikir kritis, ya kita buat siswa itu menjadi penasaran atau menjadi tanda tanya tuh siswa itu ya, sehingga siswa nantinya dituntut untuk mengeksplor pengetahuannya mengenai apa yang kita bahas gitu. Jadi itu tujuan kenapa si teksnya sedikit gitu. Nah, kemudian di sini ada gambar QR code ya. Kenapa QR code? Ini QR code itu untuk apa? Nah, QR code di sini difungsikan untuk video nantinya. Jadi videonya itu di-scan, baru bisa muncul video. Kenapa harus pakai QR code? Kenapa tidak pakai video langsung? Kalau video langsung kan kita yang putar sendiri ya. Sedangkan kalau QR code di sini ada aktivitas siswa nantinya. Siswa itu harus nge-scan. Sehingga siswa itu tidak hanya duduk, menyimak materi, ataupun mendengarkan materi. Tapi nanti siswa itu ada aktivitas ke depan kelas, scan di layar proyektor yang ditampilkan, kemudian mereka baru bisa nonton. Nah, ini bisa kita bentuk dalam satu kelompok ataupun perorangan sebetulnya. Gitu. Ini juga salah satu bentuk apa ya? Karya inovasi guru mungkin ya dalam menyampaikan materi, sehingga tidak monoton menyampaikan materi itu harus bercuap-cuap ya, ngobrol gitu atau lain sebagainya. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau punya cara tersendiri Bapak Ibu dalam menyampaikan yang sudah dianggap siswa itu tidak merasa jenuh dan sebagainya, silahkan mungkin. Nanti juga boleh memberikan masukan mungkin Bapak Ibu ya, kalau memang kurang efektif apa media pembelajaran yang saya buat ini, kirimkan masukannya di kolom komentar. Atau boleh DM di Instagram yang sudah saya buat di dashboard saya ya, di atas, silahkan diklik Instagramnya. Kemudian ini juga ada kegunaan teknologi aplikasi mobile, saya buat sesederhana mungkin ya. Selebihnya kita tanya siswa satu-satu ya, kira-kira manfaat atau kegunaan dari teknologi aplikasi mobile atau teknologi mobile itu apa saja gitu. Nah, baru masuk ke materi kedua. Di materi kedua juga tentang sistem operasi ya, kita buat poin-poinnya saja, tapi untuk penjelasannya ya nanti tugas siswa menganalisis gitu. Ya, di bawahnya saya lampirkan juga video karena ini beda materi. Jadi setiap materi itu kan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi di awal ya. Yang pertama itu menyimak materi dan video, yang kedua juga menonton video. Nah, kalau yang kedua kan tidak menyimak materi tapi langsung menonton videonya. Ya. Jadi kita sesuaikan dengan materinya. Ya, kalau ini kita suruh baca, kemudian tonton. Ya, setelah ditonton nanti hasilnya baru kita tanyakan ya, apakah sudah memahami dengan materi yang disampaikan atau belum, atau apakah ada pertanyaan atau tidak dan sebagainya gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah paham semuanya, baru kita lakukan diskusi. Diskusi ini dilakukan berdasarkan LKPD yang sudah kita buat. Nah, untuk LKPD-nya seperti apa nanti akan saya review lagi untuk LKPD-nya ya. Untuk LKPD-nya nanti akan saya review lagi supaya Bapak Ibu ada gambaran dalam membuat LKPD gitu. Setelah itu anak-anak mempresentasikan hasil LKPD-nya, baru nanti kita buat tanya jawab ya. Dan biasanya tanya jawab ini kita lakukan di akhir ketika kelas akan berakhir ya. Tujuannya sebagai bentuk post test ya. Kalau di awal kan sebutnya pre-test ya, kalau di akhir kita sebutnya post test. Jadi post test ini sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi yang sudah disampaikan gitu.
Dan jangan lupa juga biasanya saya tambahkan quote-quote menarik supaya minat siswa itu lebih terjaga gitu ya. Tidak jenuh. Biasanya kalau dengar istilah quote atau terutama untuk quote-quote-nya yang memang nyambung dengan kehidupan mereka atau lain sebagainya, biasanya kelas itu akan ramai lah ya, akan seru gitu. Nah, baru selesai materi pertama ya untuk peta konsep yang tadi ya, peta konsep yang ini. Nah, ini baru sampai ini 2. Nah, yang ketiganya itu sama di sini sudah saya sediakan juga. Nah, metode pengembangan aplikasi mobile. Kalau di sini lebih ke mempresentasikan ini termasuk ke dalam keterampilan 4.25-nya ya. Menyimak materi, melakukan diskusi. Di sini ada pertanyaan, maksudnya apa? Ini ada pertanyaan, ini merupakan pertanyaan pemantik mengenai materi yang sudah dibahas sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya pertanyaannya misalnya siapa yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar apa gitu ya. Coba sebutkan atau coba sampaikan. Bisa seperti itu. Baru masuk ke materi kalau sudah anak-anak ingat dengan materi yang disampaikan. Kalau tidak ya kita klarifikasi. Nah, di sini juga pakai QR code. QR code-nya ini untuk video. Jadi kalau di sini kita tidak menjelaskan sama sekali, kita hanya menyampaikan bahwa bla 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 sesuai dengan yang tertulis, baru kita kasihkan QR code untuk di-scan dan nonton videonya terlebih dahulu. Setelah itu lakukan diskusi ya. Setelah diskusi kita balik lagi, ada pertanyaan atau tidak sebagai bentuk post testnya. Setelah itu baru berakhir juga ya, selesai gitu. Itu kurang lebih untuk media ajar yang sudah saya buat. Jika teman-teman merasa ada masukan atau ada yang kurang, boleh disampaikan di kolom komentar. Dan jika merasa butuh dengan contoh media ajar atau media ajar yang sudah saya buat, saya taruh linknya di deskripsi. Silahkan teman-teman yang butuh bisa download di sana. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, tekan tombol subscribe-nya, dan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari channel kelas PPB ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.